Shalom, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dalam perayaan Natal PPGT Jemaat Ramah tahun 2020 dengan tema "Dan mereka akan menamakan dia Immanuel". Perayaan Natal tahun ini adalah perayaan Natal yang sangat berbeda dengan tahun sebelumnya. Walaupun dalam kondisi pandemi, tetapi kita tetap bersyukur dan bersukacita karena kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama merayakan Natal PPGT Jemaat Ramah secara virtual. Adapun susunan acara kita pada malam hari ini, yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga ibadah, yang keempat acara nasional, yang kelima acara organisasi, yang keenam penyampaian, dan yang ketujuh penutup. Langsung saja kita melangkah ke acara yang kedua, yaitu sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua PPGT Jemaat Ramah. Dengan kasih kami persilahkan. Ya, shalom dan selamat malam. Yang terhormat Ibu Pendeta Berta Patu sebagai pelayan firman pada malam hari ini. Yang terhormat pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Ramah atau yang mewakili ada Ibu Pendeta Elizabeth hadir pada malam hari ini di ruang ibadah. Yang terhormat kakak pengurus PPGT Klasis Makassar yang juga hadir pada malam hari ini. Yang saya banggakan teman-teman pengurus PPGT Jemaat Ramah, dan yang sangat-sangat kami rindukan seluruh anggota PPGT Jemaat Ramah dimanapun berada. Ya, sedih sekali ya pada tahun ini kita tidak bisa berjumpa bersama-sama untuk merayakan Natal. Tapi seperti yang beberapa waktu lalu saya sempat katakan bahwa pasti selalu ada hal baik yang terjadi untuk setiap pergumulan yang menimpa kita. Walaupun pada hari ini kita tidak bersama-sama beribadah bertatap muka, tapi melalui ruang virtual kita bisa berjumpa dengan seluruh anggota PPGT dimanapun berada dan tidak ada halangan jarak ataupun waktu, dan pada malam hari ini kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan merayakan Natal. Mewakili teman-teman pengurus PPGT Jemaat Ramah, kami menyambut seluruh anggota dimanapun berada dan semua yang hadir pada malam hari ini di ruang ibadah. Kami menyambut dengan sukacita kita beribadah Natal pada malam hari ini. Kiranya ibadah Natal pada malam hari ini tidak membuat kita bersedih atau berkecil hati ya, karena tidak seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Dan mohon maaf jika sepanjang kegiatan pada hari ini ada sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan kehendak kita. Akhir kata saya mengucapkan selamat Natal untuk kita semua dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Itulah sambutan yang telah disampaikan oleh Ketua PPGT Jemaat Ramah. Diucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Untuk sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua PPGT Klasis Makassar Tengah atau yang mewakili. Dengan kasih kami persilahkan. Ya, shalom, selamat malam. Oke, terima kasih. Yang saya hormati pimpinan Majelis Gereja Jemaat Ramah, ya, atau yang diwakili. Yang kedua, yang terhormat Komisi OEG yang mungkin hadir. Terus teman-teman pengurus PPGT Jemaat Ramah, yang saya hormati juga rekan-rekan PPGT Jemaat Ramah yang ada di gedung gereja maupun yang ada di virtual. Ya, mungkin tidak begitu banyak yang saya bisa ucapkan lewat sambutan ini, namun tidak terasa bulan ini sudah memasuki bulan Desember.
Jadi begitu banyak yang akan kita lakukan, tapi terbatas karena adanya pandemi ini. Ada sukanya dan dukanya lewat ini, adanya pandemi. Kalau dukanya itu kita tidak bisa bertatap muka kalau tahun-tahun kemarin itu penuh ini gedung gereja, tapi sekarang berbeda karena pandemi ini. Tapi sukanya itu kemarin-kemarin kita bisa beribadah bersama keluarga di rumah, ya itu sukanya. Karena jujur saya juga alami seperti ini. Sebelumnya saya selalu pergi gereja sendiri-sendiri. Jadi itu nih sukanya, karena sama-sama di rumah keluarga semua bisa beribadah. Namun sekiranya lewat perayaan Natal tahun ini tidak mengurangi sukacita yang kita boleh rasakan lewat Natal. Ada seruan untuk PPGT khususnya di Jemaat Rama ini dari pengurus pusat. Ada pesan untuk merayakan Disnatalis pada tanggal 11 Desember nanti. Jadi diharapkan kepada teman-teman untuk mengibarkan bendera PPGT di halaman gereja atau di depan sekret atau tempat yang strategis di mana bisa diperhatikan juga sama orang. Terus kemarin kan ada juga dikirimkan lewat pengurus pusat untuk diteruskan ke anggota-anggota. Mungkin itu bisa diperhatikan. Jadi bisa diposting juga. Jadi tandai juga pengurus pusat. Nama akun Instagramnya itu ppgt_KSU. Kalau PPGT kelas Makassar Tengah nama akunnya Buletin Cedrus. Jadi kalau di Facebook itu nama akunnya Pusat Kader Siap Utus. Kalau klasis juga itu namanya Buletin Cedrus. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada ucapan atau yang lainnya tidak berkenan di hati teman-teman atau semuanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat Natal buat kita semua. Selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Mungkin itu saja, sekian dan terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Untuk sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh PMG Jemaat Rama. Dengan kasih dipersilahkan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya mewakili pimpinan Majelis Gereja Jemaat Rama. Yang saya kasihi pelayan firman Ibu Pendeta Berta Patu. Beliau pimpinan majelis di Jemaat Rama dan menjadi pelayan firman pada malam hari ini. Yang saya kasihi pengurus PPGT Klasis Makassar Tengah yang boleh hadir di tengah-tengah kita. Yang saya kasihi Ketua PPGT Jemaat Rama dan segenap pengurus, baik yang hadir di ruang gereja maupun yang ada di ruang virtual. Sidang Masa Raya Natal yang saya kasihi, baik yang ada di ruang gereja saat ini maupun yang ada di rumah. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat malam. Mada syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kasih. Kalau kita boleh ada pada saat ini,
di bulan yang terakhir di tahun 2020 merayakan Natal. Itu karena kasih dan berkat Tuhan bagi kita. Di tengah-tengah kondisi pada saat ini di mana pandemi membuat kita begitu terbatas, memporak-porandakan seluruh dunia, bahkan tidak sedikit yang menjadi korban. Namun kita tetap bersyukur, kita boleh merayakan kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini, meskipun dalam bentuk yang tidak biasa. Tetapi kita tetap bersukacita bahwa yang tidak biasa inilah yang menjadi unik dalam kehidupan kita saat ini. Kita bersyukur bahwa di tengah-tengah pandemi ini ada media, ada IT yang boleh menghubungkan kita satu dengan yang lain. Saya bisa membayangkan ya, kalau pandemi seperti ini kita tinggal di rumah lalu tidak ada IT, tidak ada WA, tidak ada Instagram, tidak ada Facebook, ya stres kita semakin tinggi. Ya, itu yang tetap kita syukuri pada saat ini. Kita masih boleh bertemu satu dengan yang lain, walaupun tidak langsung. Dalam kondisi 8 sampai 9 bulan yang telah berlalu, adik-adik PPGT, anak-anak kita belajar di rumah. Ini kondisi yang terjadi. Ini pergumulan kita tidak biasanya, kita harus di sekolah, di kampus, boleh berjumpa dengan teman-teman kita dan sebagainya, tetapi kemudian harus belajar di rumah. Ya. Mungkin ada teman-teman PPGT yang sudah bekerja selama pandemi, mungkin gajinya dikurangi. Ya, ini juga bagian dari pergumulan. Atau mungkin ada yang di PHK. Ya. Ini persoalan-persoalan yang muncul karena pandemi. Dan tidak sedikit orang kemudian menjadi putus asa. Jadi kemarin sudah dikatakan dalam ibadah perayaan HUT dan Natal PWGT bahwa ada fenomena yang terjadi saat ini di tengah-tengah pandemi. Selama bulan ini di Toraja ya, di Toraja mungkin teman-teman PPGT sudah mendengarkan berita itu bahwa kasus bunuh diri sangat meningkat. Ya. Ada apa? Dan satu yang menjadi perenungan khususnya bagi saya pribadi, ada seorang ketua PPGT, ya. Sehingga saya mau mengatakan bahwa yang menjadi fokus pelayanan itu bukan hanya anggota PPGT, tetapi semua kita, ya. Karena setiap kita pasti punya pergumulan-pergumulan dan tantangan-tantangan hidup, ya. Saya mau mengajak kita teman-teman PPGT, ya, ketika kita menghadapi persoalan jangan kita pendam sendiri. Harus ada teman yang kita sangat percaya untuk curhat. Ya. Curhat itu bisa tidak menyelesaikan masalah, tapi bisa meringankan masalah kita. Sebab ketika masalah itu kita emban sendiri, ya, kita bisa sampai pada keputusasaan. Jadi mungkin ini yang penting ya, menjadi pergumulan kita PPGT khususnya pengurus baik jemaat maupun klasis ke depan itu program-program memang banyak ke pendampingan ya. Jadi masalah organisasi saya tidak mengatakan tidak terlalu penting ya. Tetapi mungkin lebih banyak 80% lah ke betul-betul pelayanan yang menyentuh seluruh anggota jemaat. Ya.
tema Natal kita tahun ini, dan mereka akan menamai dia Immanuel. Jadi tahun ini di tengah-tengah kondisi pandemi saat ini, kita percaya bahwa Tuhan yang telah datang telah menjaga kita sepanjang tahun ini dan akan selalu menjaga kita. Karena itu mari kita saling menjaga satu dengan yang lain, baik dalam rumah tangga kita, keluarga kita, teman-teman kita, dan orang-orang di sekitar kita. Dengan kita tetap menjaga protap kesehatan. Ya. Biasanya kita ini orang-orang muda agak ditakuti ya, katanya imunnya kuat, ya bisa jadi OTG. Tapi bukan saja orang muda, semua orang bisa menjadi OTG. Ya. Mari kita menjaga diri kita dan menjaga keluarga kita. Apalagi COVID ini semakin meningkat. Ya. 2 hari yang lalu sudah 8.000 sekian hanya 1 hari. Jadi mari kita saling menjaga dengan protap kesehatan yang ketat, terlebih dalam perayaan-perayaan Natal saat ini. Terima kasih untuk perayaan Natal yang boleh dilaksanakan oleh PPGT Jemaat Rama pada malam hari ini dalam segala kesederhanaan, dan ini menggambarkan kelahiran Yesus yang lahir dalam kesederhanaan. Ya. Teman-teman yang ada di sini dan juga yang ada di rumah, kiranya sukacita Natal senantiasa menjadi semangat baru bagi kita untuk terus melangkah memasuki tahun-tahun yang akan datang dengan percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai teman-teman PPGT dalam studi, dalam pekerjaan, dalam berjuang mencari pekerjaan, semua akan pasti pada waktunya. Akhirnya mewakili PMG Jemaat Rama, saya menyampaikan selamat merayakan Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Itulah kata sambutan yang telah disampaikan oleh PMG Jemaat Rama. Diucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita melangkah ke acara yang ketiga, yaitu ibadah. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Dan saya mempersilahkan kepada teman-teman yang mengambil bagian dalam ibadah ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam. Sungguh sukacita yang luar biasa boleh kita rasakan bersama-sama pada malam hari ini. Kita boleh dipertemukan kembali dalam perayaan Natal PPGT pada malam hari ini. Dan walaupun kita hanya melalui virtual saja, tapi itu tidak mengurangi sukacita kita untuk beribadah bersama-sama pada malam hari ini. Dan mari kita mempersiapkan diri kita dan kita mengambil saat teduh secara pribadi. Gita sorga telah bergema, hari ini telah lahir Raja Mulia. Mari berhimpun dan bersukaria, kita berdiri, kita memuliakan nama Tuhan.
Ibadah Natal ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Kita adalah anak manusia yang penuh dengan dosa, amarah, iri hati, dan keinginan daging masih menguasai kita. Kadang kita masih egois, hanya memikirkan diri sendiri saja. Kadang kita lupa memperhatikan keluarga kita dan orang lain yang membutuhkan kita. Hari ini kita merefleksikan kembali kelahiran Yesus Kristus yang datang untuk menebus dosa-dosa kita. Sejauh timur dari barat, demikianlah Ia menjauhkan kita dari segala dosa-dosa kita. Sejauh timur dari barat, mari kita nyanyikan bersama-sama. Kita telah sadar dan mengakui segala kesalahan dan dosa-dosa kita, maka berita anugerah diperdengarkan kembali kepada kita yang terambil dari Mika 7 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Firman Tuhan, siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Mari kita bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari Yesaya 40 ayat yang ke-31. Firman Tuhan berbunyi, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Firman Tuhan.
Dia lahir untuk kami, kita nyanyikan bersama-sama. Kelahiran Yesus membawa terang dan harapan baru buat kita semua. Kita adalah manusia yang dalam kegelapan dan yang terjebak dalam kegelapan. Yesus lahir sebagai cahaya dan kita sebagai anaknya akan memancarkan cahaya Kristus dimanapun kita berada. Sambil menyanyikan lagu Malam Kudus, kita akan menyalakan lilin yang akan menyalakan lilin yang pertama itu Ibu Pendeta Berta Patu, yang kedua pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Rama, dan yang ketiga Ketua PPGT Jemaat Rama. Mari kita bangkit berdiri.
kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita melalui lagu Kidung Jemaat 51 ayat yang keempat, Kitab Suci Hartaku. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam ibadah Natal saat ini. Mari bersama membuka bagian firman Tuhan dari Injil Matius pasal 1, dimulai dari ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-23. Kalau bagian Alkitab sudah terbuka, mari bersama kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Dalam sukacita Natal saat ini ya Tuhan, bersama dengan pemuda-pemudi Gereja Toraja Jemaat Rama, baik yang hadir dalam ruang ibadah maupun yang beribadah di rumah masing-masing melalui virtual. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk kekuatan sampai saat ini. Terima kasih, ya Tuhan. Melandasi sukacita syukur, kami akan membaca dan dibaca oleh firman-Mu. Roh Kudus Tuhan terangi kami, agar kami membaca dan memahami firman-Mu untuk kami lakukan dalam kehidupan beriman sebagai anak-anak Tuhan, kader siap utus melayani. Layakkan kami Tuhan, baik hamba-Mu yang Engkau pakai, maupun kami semua yang mendengar. Di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 1 dimulai dari ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-23. Kita akan membaca bersama-sama. Saya membaca bagian yang genap. Saudara-saudara, baik di rumah masing-masing maupun kita yang ada di ruang ibadah, kita membaca bagian yang ganjil dan ayat yang ke-23 nanti kita baca bersama-sama. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu,
Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia kita semua yang boleh diperkenankan hadir baik di rumah masing-masing maupun dalam ruang ibadah ini melalui ibadah yang sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya bersama dengan PPGT Jemaat Ramah. Salam sejahtera bagi kita semua. Ada sukacita? Ya. Sekalipun tidak seberapa, tapi luar biasa suaranya untuk kita semua. Tema perayaan Natal tahun ini dari Injil Matius pasal 1 ayatnya yang ke-23, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita telah mendengar pimpinan majelis gereja, ketua komisi OIG Jemaat Ramah, Ibu Pendeta Elizabeth bilang dalam pembukaan, dalam sambutan tadi, mengantarkan kita bersama-sama juga dari PPGT, Ketua PPGT Jemaat Ramah dan Ketua PPGT Klasis Makassar Tengah, kondisi yang berbeda kita alami saat ini karena pandemi COVID-19. Tapi tidak membatasi kita untuk tetap mengucap syukur karena kasih dan perkenaan Tuhan kita boleh hadir beribadah. Saya sangat terkesan dengan ungkapan seorang hamba Tuhan dalam puisinya. Pendeta Fridolin Ukur mengungkapkan bahwa Natal adalah sebuah peristiwa ketika langit dan bumi berciuman. Langit dan bumi berciuman. Ini ungkapan yang mungkin saudara-saudara, ya kita penggambaran ya, metafora pergambaran yang sangat dalam diungkapkan oleh hamba Tuhan. Ketika langit dan bumi berciuman, artinya bahwa Natal menembus batas langit dan bumi. Dalam kondisi apapun yang terjadi, dalam kondisi seperti yang kita alami saat ini pun, bagaimana menerobos batas yang ada. Ya tentu sangat dalam Pendeta Fridolin Ukur mengungkapkan ini. Dia mau mengatakan bahwa tidak ada batas ketika langit dan bumi itu berciuman, artinya bagaimana kita sebagai orang muda, orang tua, orang kaya, orang yang sakit, orang yang tidak sakit, bagaimana kita bersama-sama memaknai kehadiran Kristus Sang Immanuel itu dalam kehidupan ini. Bagaimana Sang Immanuel mendamaikan kita semua, dan bagaimana kita menyadari diri kita orang yang sungguh-sungguh mengalami kasih dan berkat Tuhan. Saudara-saudaraku, PPGT ketika
menggumuli bersama dalam situasi seperti ini untuk beribadah melalui virtual, kita dituntun bersama-sama oleh tema dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Ada dua hal penting di sini yang akan kita catat. Hal yang pertama ketika kita melihat bagaimana keputusan Yusuf dalam pembacaan kita dikisahkan oleh Injil Matius. Kelahiran Yesus Kristus seperti yang dikatakan bahwa pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ya tentu kondisi kalau orang muda saat itu sebagai Yusuf no kakila di posom sambo siri. Mungkin orang muda belum terlalu mengerti ya Ibu Pendeta apa tuh di sana sambo siri ya. Kalau tiba-tiba bagaimana kita datang dan mengatakan bahwa ya tunangan kita tiba-tiba hamil dan kita belum pernah sama-sama. Tapi itu yang terjadi saat itu. Bagaimana tentang keputusan Yusuf yang luar biasa, taat pada rencana Allah, taat pada kehendak Allah. Allah melibatkan Yusuf dalam ketaatannya sekalipun. Tentu bergumul dalam hatinya. Ya kapang kendaladen nanay curhat Yusuf saat itu. Nakotang kubela mo. Tapi ini ungkapan yang dialami dan dalam pimpinan kuasa Roh Kudus Tuhan. Ayat 19, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud ya, ada maksud untuk menceraikan secara diam-diam. Tapi selanjutnya kita melihat, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus Tuhan. Tentu perenungan ini mungkin rekan-rekan PPGT mengatakan, yo tempon dio mama Ibu Pendeta sejak sekolah minggu ya, sejak memahami bagaimana tentang Natal, peristiwa kelahiran Kristus kita andai moto. Tapi dalam hal ini kita mau melihat bagaimana keputusan yang luar biasa, tidak hanya secara pribadi tetapi tentu dalam kuasa dan bimbingan Roh Kudus. Malaikat Tuhan hadir kepadanya dan mengatakan, luar biasa diungkapkan di sini, janganlah engkau takut mengambil Maria. Tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan melalui malaikat ya, malaikat Tuhan diutus kepada Yusuf. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, keputusan dalam mengangkat tanggung jawab, keputusan kita sebagai PPGT, kader siap utus dipakai oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan dalam mengangkat berbagai tanggung jawab kita. Mungkin mengatakan, Ibu Pendeta, saya hanya bagian kecil dari pengurus, saya hanya anggota biasa. Apa yang saya mau katakan, apa yang saya mau lakukan, saya hanya bagian dari pendoa saja. Saudara-saudara, rekan-rekan PPGT, itu hal yang luar biasa. Apapun yang engkau lakukan, apapun yang engkau kerjakan, di dalam mengangkat tanggung jawab itu, mari berperan, mari memberi diri di dalam melayani Tuhan sebagai pemuda-pemudi. Contoh dalam melayani Tuhan tidak hanya hadir di gereja, melayani Tuhan, bagaimana hubunganmu dengan ayah ibu di rumah, bagaimana hubunganmu dengan rekan-rekan saudara-saudara, bagaimana hubunganmu dibereskan gak dengan hubunganmu dengan sesama, terlebih hubunganmu dengan Tuhan. Kalau tadi Ibu Pendeta sedikit mengupas di depan bagaimana kondisi
situasi yang kita alami saat ini di pandemi COVID-19. Saudara-saudara, banyak yang generasi milenial sekarang, kami sebagai orang tua, sebagai pendeta, dan kita pun siapapun cepat stres, ya. Ketika ada tekanan sedikit, kadang hati sudah mulai langsung memberontak. Kepada siapa kita mau mengungkapkan ini? Keputusan kita adalah ketika kita mengatakan Tuhan kekuatan dan gembala yang baik, Dia akan menuntun kita. Ketika kita ada dalam persoalan seperti PPGT, ya, Ketua PPGT Jemaat Kalintong beberapa waktu yang lalu bunuh diri. Rekan-rekan pendeta Gereja Toraja, pelayan-pelayan menggumuli ada apa di antara anak-anak kita saat ini. Identitas, perlu mampu menerima diri kita apa adanya. Jangan karena mungkin persoalan-persoalan kita mengatakan mengakhiri hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat bahwa Sang Immanuel itu, dan mereka akan menamakan Dia Immanuel, Dia terus menyertai kita dalam seluruh keberadaan. Kemudian hal yang kedua tentang Yesus Sang Immanuel yang kelahirannya dari Roh Kudus, Ia menggenapkan nubuat Nabi. Ia adalah Sang Immanuel, Allah menyertai kita. Ketika hari ini kita merayakan Natal, tandanya kita mengalami Sang Immanuel itu dalam seluruh bentuk kehidupan kita. Mungkin saudara-saudara mengatakan, bagaimana Ibu Pendeta Sang Immanuel itu hadir dalam kehidupan kami. Sang Immanuel hadir dalam rumah kita. Sang Immanuel hadir di tempat kos saudara-saudara. Mata Tuhan hadir melihat bagaimana saudara-saudara membina hubungan dengan Tuhan dan sesama. Dia hadir di setiap keluarga. Immanuel menyertai kita dalam tanggung jawab, dalam pekerjaan saudara-saudara yang sudah bekerja, dalam pendidikan yang masih menuntut ilmu dan di bangku pendidikan perkuliahan. Sang Immanuel itu berserta dengan kita. Dia memberi tempat, mari kita memberi tempat yang layak baginya, membuka diri kita. Dan sekalipun ya, masa-masa minggu-minggu Advent ini, sekaligus kita sudah merayakan Natal, ada masa di mana kita mempersiapkan diri kita, membersihkan hati kita, mohon pengampunan Tuhan, menyambut Dia datang mengubahkan kita. Ya, di masa-masa seperti ini, masa-masa muda, kadang ego kita sangat tinggi. Ego kita sangat tinggi, mau enggak kita turun sedikit standar kita di bawah dan mau merendahkan diri, mengatakan Tuhan pakai saya dengan baik, bantu saya dengan selama ini mungkin terlalu banyak topeng-topeng yang kita pakai. Ketika kita berjumpa di rumah Tuhan kita baik, tetapi ketika kita pulang ke rumah, ke tempat kos kita, nasengaan namo tapogao. Jangan kita hanya sibuk sebagai pengurus melayani anggota, sementara kita sendiri belum beres. Perlu kita melihat bagaimana melihat hati kita memiliki ketulusan, ketaatan, dan bersyukur menerima hidup kita apa adanya. Saudara-saudara, sungguh enak ketika kita merdeka. Bagaimana itu kemerdekaan? Kemerdekaan di dalam Kristus. Merdeka di dalam Tuhan ketika saudara-saudara mengatakan, saya beres hubunganku dengan Tuhan, beres hubunganku dengan sesama. Bagaimana menikmati indahnya kemerdekaan di dalam Tuhan. Rekan-rekan PPGT Kader Siap Utus yang diberkati oleh Tuhan. Kita diingatkan oleh pengurus klasis, pesan pengurus pusat bahwa tanggal 11 Desember besok akan menjadi Dies Natalis PPGT yang keberapa, Nak?
Ya? 58. Wah, dulu tuh PPGT PWGT ya. PWGT kemarin berulang tahun yang ke-54. Bagaimana kita dalam peristiwa Natal berulang tahun kita dikaruniakan Allah yang datang menjumpai kita yang tidak layak ini. Bagaimana kita bersama-sama mengamini bahwa Dia Sang Immanuel akan menyertai kita. Immanuel, Tuhan beserta kita, adalah sebuah penyertaan dan penyataan ilahi Allah yang memberi jaminan bahwa Allah tidak sedetik pun meninggalkan kita. Tidak mudah saudara-saudara, mulai dari Maret ya sampai saat ini. Terkadang ketika kita melihat media sosial, orang-orang di sekitar kita, orang-orang di jemaat Rama dipanggil oleh Tuhan dalam kondisi COVID. Bukan hanya kami yang sedih, kita semua sedih. Dan terakhir ketika ada orang tua kita sudah beberapa hari dimakamkan secara COVID, kami bersama ketiga pendeta sehati hanya berdoa dari rumah, memimpin ibadah dari rumah, dan mengatakan ini keputusan kita untuk menjaga diri kita, menjaga jemaat. Kita bersama-sama dalam kondisi yang tidak mudah ini, tetapi Allah ada menyertai. Kita tidak mudah ya saudara-saudara kita yang keluarganya dikubur COVID. Tentu Pak Adi, ada ruang yang kosong di diri kita ketika orang meninggalkan kita. Kondisi ini membuat kita mengatakan tak eta belai, tetapi Allah hadir. Penyataan ilahi dari Tuhan yang hadir menguatkan dan menopang kita semua. Rekan-rekan PPGT yang diberkati oleh Tuhan, dalam kondisi kita bersama mengangkat pelayanan kader siap utus, mari kita menyatakan, memberi diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, mengatakan Tuhan, mampukan kami di tempat dalam tugas yang tidak mudah ini, tetapi biarlah cahaya kasih Kristus yang bertaburan cinta kasih itu datang di relung hati yang menjerit saat ini. Dunia, ya namanya pandemi mendunia, dunia sakit. Kondisi-kondisi saat ini saya sedih mendengar rekan-rekan PPGT banyak yang akan pulang kampung untuk pemilihan bupati, baik di Tanah Toraja dan Toraja Utara. Majulah sebagai kader siap utus untuk memutus money politik. Aduh, betapa tadi saya mendengar ada ungkapan seseorang mengatakan, Ibu Pendeta, satu rumah di Toraja Utara. Bagaimana kondisi-kondisi dipenuhi dengan kondisi yang membuat kita bergumul. Tuhan ampuni, dan mari sebagai PPGT maju di depan untuk memutus hal seperti itu. Jangan memperpanjang dosa-dosa kita di tengah-tengah dunia ini. Tuhan menangis ketika kita turut mengambil bahagian natandai kumao anakku teeyong PPGT na kita memale pogawi. Ini hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Mari dalam peristiwa Natal ini merayakan Natal dalam rasa syukur penyertaan Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang sakit, di tengah-tengah kita yang sakit, rayakanlah Natal dengan komitmen bahwa Tuhan akan menyertai dan mereka akan menamakan Dia Immanuel. Mari dalam ketaatan dan ketulusan kita memohon pimpinan Tuhan. Dunia ini sangat membutuhkan kader siap utus yang jujur, yang penuh ketulusan dan komitmen dalam melayani. Permasalahan dan pergumulan boleh datang silih berganti, tapi kehidupan kita terus akan berjalan. Jangan putus asa, lanjutkan pelayananmu dalam kasih dan pimpinan Tuhan.
Jangan putus asa, tapi berpengharapan karena Natal Yesus Kristus hadir menyertai kita dimanapun kita berada. Tuhan memberkati. Amin. Immanuel, Allah menyertai kita. Ia adalah anak yang dijanji lahir di Bethlehem. Kidung Jemaat 122 ayat yang pertama, anak yang dijanji kita nyanyikan bersama-sama. Seluruh dunia bersukacita menyambut lahirnya Sang Raja Mulia. Orang Majus mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur, dan kita sebagai anak-anaknya mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan pakai melayaninya. Hai dunia, gembiralah. Kita nyanyikan bersama-sama sambil mengiringi persembahan kita pada malam hari ini. Kita akan bersama masuk dalam doa syafaat. Dalam doa syafaat kita akan mendukung pelayanan kita di tengah-tengah jemaat, dan juga bersama kita akan mendukung ulang tahun ya PPGT yang ke-58, membawa seluruh pelayanan. Dan di tengah-tengah kita saat ini, sekalipun ini masih tahun depan ya, Januari,
Ibu Pendeta Elizabeth selaku Ketua Komisi yang ada di tengah-tengah kita. Tahun depan kita akan berpisah ya, sekalipun Masai Papa Nasanga tuh tak mana Masai tinggal beberapa ya dalam satu bulan lagi. Jadi mari bersama kita mendukung proses untuk penguraian dan peneguhan ke depan, karena banyak yang akan pulang kampung ya. Jangan sampai tanggal berapa di kampung, cepat datang ke Makassar kembali yang pulang kampung. Iya. Oke, mari saudara-saudara kita sehati dan kita berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan, Sang Immanuel, yang terus akan menyertai kami dalam seluruh kehidupan beriman. Dalam peristiwa Natal bersama dengan pemuda-pemudi Gereja Toraja Jemaat Rama saat ini, kami kembali dikuatkan dan diteguhkan oleh firman-Mu. Dalam seluruh kondisi kehidupan kami, bantu dan tolong kami Tuhan, agar dalam menjalani kehidupan sebagai kader siap utus, kami sungguh menikmati bagaimana pimpinan dan kasih Tuhan di tengah-tengah kerapuhan kami, di tengah-tengah keterbatasan kami, di tengah-tengah ketidakmampuan kami. Sang Immanuel ada, merangkul, memeluk dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Tidak mudah mengangkat tanggung jawab sebagai orang muda, tapi kami percaya Allah yang Maha Kuasa melalui Roh Kudus akan terus menemani PPGT, menemani pengurus PPGT, baik tingkat jemaat klasis maupun pusat, dalam mengangkat tanggung jawabnya. Tuhanlah yang akan merangkul kami di tengah-tengah ketidakmampuan dan keterbatasan. Terima kasih Allah Sang Immanuel akan hadir, menyertai kami, menopang dan memberkati. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini bersama dengan semua anggota PPGT, kami berdoa memohonkan kasih dan berkat Tuhan untuk seluruh pengurus PPGT. Tuhan memberkati dalam tanggung jawab, dalam pelayanan. Memohonkan berkat untuk semua anggota PPGT, baik yang sementara dalam pendidikan, dalam mencari pekerjaan, dalam mencari pasangan hidup yang tepat. Kami mohon kasih dan berkat-Mu Tuhan. Sang Immanuel akan menyertai anak-anak kami dalam langkah juang mereka, sehingga dalam persoalan-persoalan kehidupan yang dihadapi, mereka tidak cepat putus asa, tetapi mengandalkan kuasa dan pimpinan Tuhan yang akan menguatkan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami memohonkan berkat untuk setiap orang tua dari anggota PPGT, baik yang ada di Makassar maupun di berbagai tempat di Toraja Utara dan dimanapun. Ya Tuhan, berkati setiap orang tua kami yang siang dan malam bertelut berdoa untuk anak-anak mereka, untuk masa depan anak-anak, untuk tanggung jawab anak-anak PPGT, agar takut akan Tuhan dalam juang mereka. Jaminkan kuat dan sehat untuk setiap orang tua. Kami memohonkan berkat Tuhan untuk pengurus klasis dan juga pusat. Tuhan senantiasa menguatkan,
dalam menata pelayanan. Kami berdoa bersama untuk Dies Natalis PPGT yang akan berlangsung 11 Desember dalam usia yang ke-58 tahun. Ajarlah setiap anak-anak kami untuk terus merefleksikan bagaimana kasih Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan nyata di tengah-tengah wadah PPGT, sehingga mereka menjadi orang-orang yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan dan di tengah-tengah pelayanan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk persiapan rapat kerja 2 Klasis Makassar Tengah yang akan berlangsung pada tanggal 7 dan 8 Desember. Berkati rapat kerja, berkati jemaat ramah yang akan menjadi penghimpun, agar melalui kehadiran mereka pelayanan nama Tuhan dimuliakan. Kami memohonkan kasih dan berkat Tuhan untuk majelis gereja di tengah-tengah jemaat ramah. Berkati bersama dengan seluruh pengurus OIG dalam mengangkat pelayanan. Dalam menata pelayanan di masa Advent dan Natal, Tuhan memberkati. Dalam sukacita Natal saat ini, kami memohonkan kasih dan berkat Tuhan untuk rencana pelayanan yang akan berlangsung, proses penguraian Ibu Pendeta Elizabeth Bilang dan peneguhan Pendeta Agustinus Pali yang akan berlangsung di awal Januari tahun 2021. Kami percaya Engkau Allah yang Maha Kuasa memberkati seluruh proses yang akan berlangsung. Memberkati hamba-Mu, Ibu Pendeta Elizabeth mempersiapkan diri di dalam melanjutkan pelayanan di tengah-tengah gereja Toraja. Bersama dengan seluruh PPGT, saat ini kami berdoa, biarlah semua boleh berjalan dalam kuasa dan pimpinan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini dalam peristiwa Natal, kami berdoa di hadapan-Mu. Di tengah-tengah dunia karena pandemi COVID-19, ada banyak keluarga yang kehilangan orang-orang yang dikasihi. Situasi yang begitu membuat kami bergumul. Tuhan, hadirlah menguatkan, menopang seluruh keluarga, bahkan semua yang dalam kondisi berduka maupun yang sementara dalam perawatan. Pulihkan kami ya Tuhan, pulihkan kondisi ekonomi seluruh anak-anak-Mu, bahkan semua yang ada di tengah-tengah dunia ini. Saat ini pun kami sehati berdoa untuk pemerintah kami, bangsa dan negara Indonesia. Topang dan jaminkan kuat dan sehat untuk Presiden Jokowi bersama dengan seluruh jajarannya dalam menatap pelayanan di tengah-tengah bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk TNI Polri dan juga semua yang terlibat, tim dokter, petugas gugus COVID, relawan COVID, hadirlah Tuhan memberkati. Kami mohonkan berkat Tuhan untuk pilkada yang akan berlangsung tanggal 9 Desember, baik pemilihan wali kota Makassar maupun pemilihan bupati di seluruh Indonesia. Hadirlah Tuhan memberkati agar dengan penuh kejujuran, keadilan, semua proses ini berlangsung dan kami mohon pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Semua yang terlibat mengambil bahagian malam hari ini,
Tuhan memberkati PPGT Jemaat Rahmah. Tuhan memberkati dalam seluruh pelayanan ke depan. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Dengarkan kami yang datang kepadamu ya Tuhan. Memohon kasih dan berkat-Mu. Di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdiri, karena kita nyanyikan bersama-sama. Pergilah, jalanilah kehidupan beriman dalam terang kasih Tuhan. Dia Sang Immanuel akan terus menyertai saudara. Angkat hatimu, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kekal selama-lamanya. Amin. Menutup sukacita kita pada malam hari ini, hai siarkan di gunung kita nyanyikan bersama-sama. Siarkan di gunung
ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah ibadah Natal kita pada malam hari ini. Diucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengambil bagian, serta Ibu Pendeta yang boleh melayani kita di tengah-tengah perayaan Natal malam ini. Kita melangkah ke acara yang selanjutnya, yaitu acara nasional, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Diminta kesediaan Saudari Puja untuk memimpin kita, dan saya undang kita semua untuk berdiri. Masih tetap berdiri, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu acara organisasi, menyanyikan lagu Mars PPGT. Silakan duduk kembali. Kita melangkah ke acara yang keenam, yaitu penyampaian yang akan disampaikan oleh pengurus PPGT Jemaat Rama. Dengan kasih kami persilahkan.
Shalom. Selamat malam. Masih ada sukacita? Ya. Saya yakin teman-teman yang mengikuti secara daring juga pasti merasakan sukacita yang sama seperti yang kita rasakan di ruangan ini. Malam ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama, rapat kerja kerja 2 pengurus klasis Makassar Tengah akan dilaksanakan tanggal 7 sampai 8 Desember, hari Senin dan Selasa, dan jemaat Rama, jemaat kita akan menjadi tuan rumah. Dimohon dukungan doa dari teman-teman sehingga acara ini, rapat kerja ini boleh berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, dalam rangka memeriahkan Dis Natalis PPGT yang ke-58, kami mengajak seluruh teman-teman PPGT untuk membuat video kreatif, yaitu menggunakan aplikasi TikTok. Nah, teman-teman yang punya bakat-bakat, silakan ditunjukkan skillnya. Nah, video kreatif ini bertemakan seberapa PPGT-kah kamu? Seberapa PPGT-kah kamu? Video ini nanti akan dikirim ke teman-teman pengurus beserta caption-caption kreatifnya dan nanti akan diupload di Instagram PPGT Jemaat Rama. 5 video yang akan mendapat like terbanyak nanti akan mendapatkan hadiah yang menarik. Jadi semakin banyak like-nya berarti semakin menarik juga hadiahnya. Nah, kemudian yang ketiga, rapat pleno pengurus diperluas dalam rangka evaluasi tahunan akan dilaksanakan pada tanggal 18 Desember secara virtual. Mohon kehadiran dan dukungan kita semua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal. Kita melangkah ke acara yang terakhir, yaitu penutup. Demikianlah seluruh rangkaian acara perayaan Natal PPGT Jemaat Rama tahun 2020. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memberi diri dalam pelayanan ini, serta teman-teman yang meluangkan waktunya untuk hadir bersama-sama di sini ataupun yang secara virtual untuk merayakan Natal PPGT Jemaat Rama. Dan mohon maaf apabila dalam sepanjang acara ini terdapat kekurangan yang kurang berkenan di hati kita semua. Akhir kata, saya mengucapkan selamat Natal bagi kita semua dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat malam. Selamat hari Natal, selamat
sini mungkin saja Budi, habis itu baru kita foto-foto.